Oke, banyak pertanyaan dari kalian semua, Bang. Berapa lama sih menjemur merpati yang sedang kita giringkan? Jadi gini, teman-teman. Merpati yang sedang kita giringkan itu untuk penjemuran jangan terlalu lama. Nah, ini ada beberapa merpati saya. Yang pertama Raja Pukul, Rampok, Siboy, dan merpati pos. Ini sedang saya giringkan. Nah, kebetulan ini panasnya sudah tidak ada. Nah, kebetulan juga ini sudah 1 jam yang lalu saya jemur. Nah, untuk penjemuran itu tidak harus kita mandikan. Nah, ini tidak saya mandikan. Nanti kalian ikuti ya gimana caranya. Nah, pemandian itu hanya dilakukan ketika cabut telur atau di hari Minggu. Jadi 1 minggu itu cukup 1 kali dalam pencabutan telur saja. Nah, ini sudah selesai nih. Yuk, teman-teman harus simak terus ya gimana cara perawatan agar nanti nih hari Kamis ini bisa giring keras. Nah, kebetulan ini sudah pada angkat giringan, teman-teman. Nah, setelah dijemur itu kita apain lagi sih, Bang? Biar nggak salah nih, khususnya yang pemula nih. Kalau yang udah suhu atau senior sih mohon menyimak saja. Oke, kita langsung praktekkan saja nih. Saya mau praktekin gimana setelah penjemuran ini berakhir. Jadi sekarang saya mau ambil dulu, saya mau masukin dulu ke dalam. Nah, oke, sekarang merpatinya sudah saya bawa masuk ke dalam ke lingkungan kandang nih. Jadi sudah tidak ada sinar matahari lagi ya, tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, sebelum melakukan hal yang lain, biarkan seperti ini dulu, teman-teman. Jadi dibiarkan merpatinya seperti ini tuh, selama kurang lebih 15 menit atau lebih juga boleh. Nah, biasanya kalau merpati yang baru kita lakukan penjemuran itu biasanya parunya ngebuka, teman-teman. Cuman teman-teman bisa lihat sendiri kalau ini kan nggak ngebuka nih. Tuh. Tetap walaupun tidak membuka parunya seperti ini, kalian tidak boleh langsung memberi minum ya. Jadi dibiarkan dulu seperti ini. Kurang lebih 15 menit atau 20 menit, jangan terlalu lama-lama. Nanti saya akan ulas juga setelah pendiaman seperti ini. Terus gimana lagi. Tetapi saya masih ada merpati yang lagi saya jemur juga. Yuk kita ambil dulu merpati saya juga. Merpati yang sama saya mau giringkan juga, masih ada di luar. Yuk kita ambil dulu merpati yang sedang dijemurnya. Nah, jadi itu teman-teman merpati saya tuh, walaupun masih ada terik matahari, namun tetap ya kita langsung ambil nih karena ini sudah 1 jam. Nah, ini udah ada beberapa merpati yang sudah giring, teman-teman. Jadi ini ada si partner, terus welcome. Nah, ini ada si Surya, terus ada si anak nakal. Nah, keempat pasang merpati ini pun sama, sedang saya giringkan juga nih, teman-teman. Tuh. Nah, kita ambil saja, kita angkut, bawa masuk juga ke dalam. Nah, oke, merpatinya sudah saya bawa masuk ke dalam nih, teman-teman. Sama, teman-teman. Untuk merpati ini juga kita biarkan dulu suhunya itu menurun. Jadi biarkan seperti itu selama 15 menit. Kita tunggu, sabar ya, jangan diberi minum dulu. Kenapa? Kalau diberi minum nanti biasanya itu ngorok, teman-teman. Nanti tunggu dulu suhunya dingin baru kita kasih minum. Nah, ini merpati yang saya giringkan juga nih tuh. Jadi ada 2 ya, teman-teman tuh. Jadi kalau untuk merpati yang sedang kita giringkan, untuk menjemurnya itu jangan terlalu lama, apalagi tidak kita mandikan ya. Memang kalau untuk menjemur merpati untuk hari Senin, Selasa dan seterusnya itu kita tidak perlu memandikan merpatinya. Nah, seperti ini. Beda hal merpati yang sedang bertelur atau mengerami telur itu boleh kita kasih durasi panjang dalam penjemuran. Nah, setelah ini apalagi sih, Bang, yang harus kita lakukan? Yaitu biasanya kalau saya mencuci bagian kaki-kakinya, teman-teman. Yuk kita langsung ikuti saja gimana caranya untuk mencuci bagian merpati ini, bagian kaki-kakinya. Lakukan seperti ini.
Kalau ini ada bagian kotor ujung, boleh kalian bersihkan. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa kalian juga sediakan kurungan seperti ini ya. Kandang ayam, kurungan ayam. Tuh, ini tujuannya untuk ngasin. Nah, saya biasanya lakukan seperti ini. Jadi lumayan sambil kita menunggu yang lain dicuci itu, ini biasanya ngasin, teman-teman. Oh, ini kan ada kan bagian badan udah dibersihin tadi sebelum dijemur, itu udah saya bersihkan. Tapi masih tetap aja ketika selesai penjemuran ini kotor lagi ya. Tuh. Jadi kan ini seperti ini, teman-teman. Tuh. Nah, biasanya itu ngasin. Nah, kita lanjut ke merpati selanjutnya. Terus, teman-teman. Jadi semuanya lakukan seperti ini. Tahapannya tuh. Biar kakinya juga bersih, merpatinya sehat. Jadi jangan males ya, teman-teman. Kalau merpatinya mau giring keras itu jangan males. Tuh. Nah, seperti ini. Set. Nah, lihat tuh, perhatikan si Raja Pukul, dia kan ngasin tuh seperti itu, nggak apa-apa. Tuh. Nanti kita jeda waktu, kasih jeda waktu. Ini sebetulnya cuma diairin aja tuh. Tujuannya agar suhunya menurun karena habis kita jemur. Walaupun sudah kita diamkan selama 15 menit, tetap kalau saya pribadi rutin melakukan hal seperti ini tuh, karena kakinya biasanya kering. Nah, dengan dibasahin seperti ini nanti akan basah. Terus nanti merah merona, teman-teman. Tuh. Terus juga ini bagus meningkatkan giring juga, teman-teman. Jangan salah loh, dengan membasahi kaki dan bagian dada itu juga meningkatkan giring. Jangan terlalu basah ya, teman-teman, karena ini mau kita mainkan. Tuh, seperti ini. Nah, ini kan nggak basah nih. Tuh, masih kering bulunya. Hindari basah di bagian bulu sayap dan bulu lainnya. Cukup bagian kaki saja nih. Tuh. Kalau ada kotoran kalian bisa bersihkan. Kalau tidak ada ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita basahin. Nah, seperti ini. Terus bagian dada. Tuh. Karena biasanya di bagian dada itu yang paling banyak kotoran. Tuh, udah bersih semua. Udah bersih seperti ini, kita simpen. Nah, nanti ini bergilir ya, teman-teman. Nanti ini masuk ke dalam kandang. Terus ini keluar, suruh ngeremis. Terus ini sana muter. Nah, ini juga ada merpati pos nih. Mulai saya rawat untuk merpati pos. Tuh. Sama aja, teman-teman, mau merpati pos, merpati balap, mau merpati kolong. Waduh, ini ringnya kok banyak kotorannya ya. Bagian ringnya ada kotoran. Nah, kayak gini tuh. Oke. Tuh. Jadi wajib ya, kalau merpati kalian mau giring keras itu kalian harus seperti ini, harus mau susah ya. Nah, ini merpati pos, biasanya bagian paruh. Cuman ini karena sebelum dijemur itu saya udah mencucinya dulu, dari keluar dari dalam gupon atau kardus atau tingkem. Saya cuci dulu bagian kaki, bagian dadanya juga, terus bagian cari yang kotor-kotornya saya bersihkan. Nah, ini sebelum mau masuk ke kandang juga saya lakukan seperti ini. Nah,
Jadi biasanya kalau habis dijemur itu bagian kakinya panas teman-teman. Terus walaupun sudah lama kita diamkan selama 15 menit, biasanya masih terasa hangat. Di sini juga masih ada hangat tuh. Jadi ini suhunya belum begitu turun. Nah, untuk menurunkan ya caranya seperti ini tuh. Nah, set. Nah, nanti saya ke sana. Ini udah dulu, saya fokus ke sini dulu. Ini kan masih itu tuh. Baru kita seling ke sana. Langsung kita naikin. Nah, ini kan sudah kita bersihkan kakinya. Nanti itu kotor lagi biasanya tuh. Enggak apa-apa. Ambil dulu nih betinaannya. Nah, kita masukkan ke dalam kandang, teman-teman. Oh, seperti itu. Nah, biasanya minum. Nah, karena suhunya sudah normal atau sudah dingin, ya kita nggak usah khawatir. Nah, lanjut ini ke raja pukulnya kita ambil. Nah, tuh lihat tuh, teman bisa lihat sendiri kan minum. Nah, seperti ini. Jadi biarkan. Nanti baru dikasih kacang tanah nih, yang jantannya. Nah, sambil nunggu ini minum, nih kedua merpati ini minum, saya ngurusin yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini merpati berikutnya nih. Sama ini juga nih. Ini kan suhunya udah lumayan. Nah, masukin sini. Tuh. Jadi kalau udah biasa kayak gini, ini manfaatnya banyak ya teman-teman, untuk memperlancar pencernaan, untuk agar reproduksi lancar atau bertelurnya itu rutin. Nah, ini betinaannya. Nah, seperti itu. Nanti nunggu beberapa saat, beberapa menit, baru kita masukkan lagi ke dalam kandang. Nah, untuk merpati yang itu, tuh, si raja pukul dia sudah minum tuh. Nah, boleh kita kasih sarapan sedikit saja nih. Terus kita masukkan ke dalam kupon. Nah, saya biasanya beri kacang tanah. Nah, ini kacang tanahnya saya mau kasihkan ke merpati raja pukul. Nah, boleh pakai kacang tanah, boleh juga menggunakan jagung. Cuman kayak kalau saya merpati yang mau saya giringkan itu pakai kacang tanah. Nah, tuh, jangan terlalu banyak teman-teman. Ini hanya buat sarapan tuh. Oke, udah selesai, sudah cukup. Hop, kita tutup lagi. Nah, tuh biarkan merpatinya seperti itu. Nah, biasanya minum lagi. Nah, kalau sudah tidak terpantau minum, biasanya itu merpatinya dengan sendirinya masuk ke dalam. Nah, ini prosesnya seperti ini teman-teman, untuk menggiringkan merpati itu. Jadi butuh perawatannya. Ini biasa kurang tuh. Jangan dikasih berlebihan, karena nanti siang itu mau dimainkan atau nanti sore itu mau dimainkan nih. Nah, setelah seperti ini, biasanya saya nunggu itu jangan ditungguin kayak gini ya, lama. Nah, kalian boleh melakukan hal yang lain. Jadi ini nih si rampok. Ini saya mau masukin ke dalam kandang dulu. Nah, lihat tuh apa yang dilakukan rampok, langsung minum. Ya kan? Ini sebetulnya sih tidak saya giringkan, cuman sekalian, walaupun tidak digiringkan, sekalian ya teman-teman, karena ini masih melolo untuk si rampok tuh. Biarkan seperti ini. Udah nggak usah ditungguin, nanti ini juga sama, kita beri sarapan. Sambil menunggu merpati yang dua tadi, kita juga boleh menyiapkan ininya. Jadi ininya juga lakukan yang sama kayak si raja pukul.
Nah, seperti itu. Jadi udah otomatis nanti dia itu bakalan ngasin, teman-teman. Nah, ini kayaknya udah mulai angkat giringan. Ini betinanya kita ambil. Op, nah lihat. Jadi kita itu enggak memakan waktu ya sambil nunggu. Nah, saya biasanya lakukan seperti ini, satu persatu, teman-teman, terus sampai selesai semua. Nah, ini kan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi nih. Jangan ditungguin terus ininya. Nah, ini kan tadi udah dikasih sarapan sedikit, minum juga udah, sarapan udah, kita masukin. Yuk, masuk ke dalam pagupon. Kalau teman-teman nggak punya pagupon seperti ini, teman-teman boleh pakai kardus ataupun tingkem. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Udah dibiarin, nanti sekitar sore hari itu boleh dikeluarin. Nah, terus dikasih makan full atau kasih makan sekenyangnya sekitar jam 4 atau jam 5-an nih. Baru kita buka kembali. Nah, untuk cara seperti ini kalian harus lakukan terus-menerus, teman-teman. Hari demi hari seperti itu, lakukan terus-menerus, diulang-ulang, jangan dirubah-rubah. Nah, nanti biasanya setelah pengulangan selama 3 hari itu, merpati kalian saya jamin pasti giring keras. Nah, ini kan sumama udah jam 4, jam 5 itu keluarin, terus kasih makan dan minum, suruh makan dan minum. Nah, biasanya terjadi kawin. Nah, setelah selesai semua, kalian kasih jamu hebat 2 butir untuk jantan dan untuk betina 1 butir. Lanjut ke merpati ini nih, si Boy. Nah, si Boy kan tuh sepertinya udah nggak mau ngasin nih. Nah, kalau kita lepas itu dia akan melakukan hal yang sama seperti Raja Pukul, yaitu minum, teman-teman nih, pasti nih. Kita lepas seperti ini aja karena kandangnya nggak begitu jauh. Nah, kita lihat. Kalian harus menyediakan minum ya, tuh. Nah, perhatikan teman-teman. Ini yang biasa saya lakukan dalam menggiringkan merpati agar giring keras. Wih, kok masuk sih? Nggak apa-apa teman-teman. Nah, kita kan ini kalau menunggu ini kan jenuh nih. Kalau ada merpati lainnya, kalian lakukan perawatan ke merpati yang lain tuh. Liatin tuh, minum kan. Cuman ini suhunya sudah dingin, tidak seperti ketika baru diangkat dari penjemuran. Tuh, langsung minum. Nanti dikasih sarapan juga sama. Sarapannya jangan terlalu banyak, sedikit saja. Ini kita tutup dulu. Biarkan, suruh minum dulu, suruh istirahat sejenak. Biasanya mengepak-ngepakkan sayapnya. Nah, kita lanjut ke merpati berikutnya karena ada 8 bahkan 8 pasang merpati yang sedang saya proses giringkan dan melakukan perawatan ya. Nah, ini ada merpati pos sama teman-teman. Merpati pos juga kita harus melakukan perawatan yang sama. Oke, mana ini betinanya? Tuh, betinanya ini anak si Raja Pukul, masih piikan nih, belum bertelur. Sabar ya, nanti juga bertelur. Oke. Nah, tuh liatin. Jadi otomatis dengan sendirinya dia akan ngasin grid seperti itu. Nah, makanya merpati saya itu yang pertama rutin bertelur, giringnya juga bagus, nggak rewel, terus merpatinya sehat. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap saya lakukan hal-hal seperti ini nih. Kalau rampok kan itu berarti udah nggak dimasukin ke dalam gupon, udah dibiarin seperti itu. Nanti saya beri makan itu si Boy. Makanya jangan banyak-banyak, sedikit saja secukupnya. Terus masuk ke dalam pagupon. Nah, untuk yang di sebelahnya ini sedang mengerami telur. Jadi nggak saya apa-apain, udah dijemur tadi seharian. Nah, ini nggak apa-apa, kawin juga nggak apa-apa nih temen-temen tuh. Ini kayaknya mau kawin tuh. Nggak apa-apa ini kawin, justru bagus ya kalau kawin. Jadi lakukan seperti itu, diulang-ulang ya. Nah, ini kan berarti kandang 1 sudah beres.
Tinggal lanjut ke kandang berikutnya nih. Tuh masih banyak lagi merpati yang mau saya giringkan teman-teman tuh. Masih 4 pasang merpati lagi yang mau saya giringkan. Cuman ini udah angkat giringan semua nih, yang ini udah bagus-bagus. Ada kamera dia, kok berani ya. Oke, nggak apa-apa nih, bagus nih tuh. Mungkin tadi karena keganggu ya, saya berisik ya tuh. Ayo naik. Nah tuh, kawin. Udah nanti dikasih minum dan makan dan minum ya teman-teman tuh. Terus setelah itu masukkan ke dalam kupon sekitar jam 4, beri makan sekenyangnya. Wih, hebat juga nih, 2 kali, mantap tanpa lolohan nih. Bagus dong ini seperti ini. Tapi biasanya cintanya itu kurang kalau tanpa lolohan atau ciuman, itu biasanya cintanya kurang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini saya nggak video ini untuk merpati yang selanjutnya akan memakan durasi yang sangat panjang teman-teman. Jadi caranya seperti itu, cukup mudah dan simple. Lakukan terus, diulang-ulang setiap hari teman-teman. Jangan berputus asa. Jika dalam waktu 3 hari belum giring, lakukan terus sampai merpati itu giring. Nah biasanya kalaupun tidak giring, biasanya merpatinya akan bertelur. Nah kalau sudah bertelur, nah setelah itu biarkan suruh mengerami telur. Setelah mengerami telur selama 1 minggu, cabut. Nah lakukan hal yang sama kayak tadi lagi yang di awal. Nah itu pasti saya jamin akan giring keras kalau sudah mengetahui telur. Jadi mungkin segini saja teman-teman video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.